Oke, 1, 2, 3, mari mengudara bersama TBM Lentera Pustaka di acara Olit, obrolan literasi bersama narasumber kita Bapak Syarifudin Yunus selaku pendiri dan kepala program TBM Lentera Pustaka. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilham. Oke Pak, hari ini Olit mau ngomongin literasi gaya hidup Pak. Literasi gaya hidup. Iya, ini kan Pak, zaman sekarang ini apa ya, banyak orang yang maksain gaya hidup Pak. Sebenarnya Pak, gaya hidup itu apa sih Pak definisinya Pak? Gaya hidup itu intinya adalah kalau orang kebanyakan bilang lifestyle. Bagaimana cara orang untuk menyesuaikan diri dengan tingkat kehidupannya masing-masing. Ukurannya, satu bisa secara ekonomi, kedua bisa secara pergaulan. Ya. Tapi gaya hidup itu bisa jadi jebakan, ya, bisa jadi menyengsarakan. Karena apa? Ketika terlibat gaya hidup yang disebut misalnya hedonis, ya, bermewah-mewahan, berlebih-lebihan, atau konsumtif, ya, membeli barang sesuatu yang tidak harusnya dibeli, ya. Jadi dia beli karena ingin, bukan karena butuh. Jadi itulah gaya hidup itu. Terus Pak, ada dampak buruknya nggak Pak tuh gaya hidup itu Pak? Dampak buruknya banyak. Ya, satu, terjebak utang piutang karena membiayai gaya hidup. Nggak mampu tapi maksain ya. Ya, jadi istilah orang itu biar tekor asal kesohor. Jadi yang penting ngetop, tapi padahal tekor, nggak cukup duitnya itu. Ya, nongkrong-nongkrong di kafe-kafe yang berharga mahal kopinya, nongkrong-nongkrong di tempat kulineran yang tarifnya mahal-mahal, ya. Termasuk misalnya sekarang banyak pejabat yang kena korupsi, itu karena dia gaya hidup, ya kan? Biaya hidupnya lebih tinggi daripada penghasilannya. Artis-artis yang pasang tarif prostitusi, itu juga karena gaya hidup, gitu. Jadi dampak dari gaya hidup itu sangat besar, menyengsarakan orang, menyusahkan orang. Dan yang paling penting kalau dia beragama, itu tanda orang yang tidak bersyukur. Tapi sebab timbulnya gaya hidup itu apa sih Pak? Sebabnya banyak. Satu, pergaulan. Makanya pergaulan itu harus dipilih. Pergaulan orang-orang yang positif, pergaulan orang-orang yang sederhana apa adanya, termasuk juga pergaulan orang-orang yang tidak terjebak pada jiwa konsumerisme, konsumtif itu. Ya, yang sekarang paling bahaya ini karena sekarang orang belanja bisa lewat online, jatuhnya jadi konsumtif. Yang kedua, kalau kamu salah berteman, maka kamu jadi orang yang hedonis. Ya, hedonis itu orang yang bermewah-mewahan biar tampak kelihatan keren gaya hidupnya, padahal asli kehidupannya itu biasa-biasa saja atau pas-pasan. Nah, itulah dampaknya. Jadi sengsara orang yang terlibat dari gaya hidup itu. Jadi harus kontrol ya teman ya, harus benar. Pergaulan itu harus yang pas, ya. Kemudian jangan mau terlibat pada konsumerisme, ya, konsumtif. Termasuk juga jangan hedonis, jangan bermewah-mewahan. Oke Pak. Ini ada solusi nggak Pak? Solusinya sederhana. Satu, jadilah diri sendiri, ya, gitu. Karena pasti tuh yang namanya rezeki itu sudah punya masing-masing. Nggak usah main tebak-tebakan, nggak usah main banding-bandingan sama orang. Rezeki Ilham punya Ilham, rezeki saya punya saya, ya. Dan sudah dipastikan sama Allah itu cukup. Tidak mungkin kurang dan juga tidak mungkin lebih. Cukup kata Allah. Allah itu akan cukupkan manusia. Hambanya itu akan dicukupkan oleh Allah. Jadi artinya solusinya apa? Satu, jadi diri sendiri. Kedua, hiduplah sederhana. Ya, punya banyak duit juga nggak harus perlu ditonjol-tonjolin. Ya kan, buat apa? Kalau ditonjol-tonjolin yang miskin kasihan dia. Ya, malah berasa miskinnya. Gitu ya. Kalau sama-sama kaya, terus buat apa mau kompetisi sama-sama orang kaya? Ya, main adu barang nggak ada gunanya juga, nggak dibawa mati, ya kan? Gitu. Jadi sederhana itu gaya hidup itu. Sebagai solusi tadi, jangan lupa bersyukur. Apa yang sudah kita peroleh dan miliki hari ini, menurut Allah itu sudah pantas untuk kita. Berarti jadi diri sendiri, sederhana, syukuri. Keren sekali Pak. Terus Pak, gaya hidup apa Pak yang Bapak tanamkan di TBM Lentera Pustaka? Ya, TBM Lentera Pustaka sekarang sudah dihuni atau jadi tempat baca buat 135 anak, ya.
Kegiatan utama mereka membaca buku supaya tambah wawasan, tambah pengetahuan. Tapi di sisi yang lain, saya juga mengemban untuk menciptakan mereka, mengajarkan mereka anak-anak di sini yang bergaya hidup satu sederhana. Ya, nggak usah tampil lebih-lebih. Ya, apalagi mereka berasal dari kampung di Desa Sukaluyu ini yang secara umumnya rata-rata masyarakatnya prasejahtera. Jadi cukup sederhana itu. Ya, hidup sederhana itu nggak ada nilai rendahnya, nggak ada. Ya, itu malah yang dianjurkan dalam agama. Yang kedua yang saya tanamkan gaya hidup kepada mereka, jadilah diri sendiri, jangan jadi orang lain. Ya, oleh karena itu nggak usah ngelirik orang lain, jadi diri kita sendiri. Ya, susah senangnya kita, suka dukanya kita, itu kita yang menikmati, dan itu dianggap sebagai bagian dari perjalanan hidup itu. Gitu. Nah, anak-anak itu sudah diajarkan itu. Dan yang ketiga, gaya hidup itu bisa luluh kalau kita punya akhlak. Makanya saya bangun akhlak di sini lewat peradaban, mencium tangan, menyampaikan salam. Ya, budaya-budaya itu yang kita bangun di dalam TBM Lentera Pustaka dan kita perkenalkan dari sejak dini, sejak anak-anak. Supaya nanti kalau mereka jadi orang sukses, orang dewasa, punya rezeki yang cukup, mereka adalah orang-orang yang tidak terbuai dengan gaya hidup. Kata kuncinya, gaya hidup itu tidak perlu dipaksakan, tapi harus disesuaikan. Jangan dipaksain, harus disesuaikan. Betul. Luar biasa sekali Olid kali ini tentang gaya hidup. Cukup sekian Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam literasi. Salam literasi. Baca bukan main.